saya dari kelas PM 2023U dengan NIM 23030174001. Di sini saya akan menampilkan salah satu tugas dari mata kuliah micro teaching, yaitu pembuatan video micro teaching berdasarkan perangkat ajar yang sudah saya susun sebelumnya. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung saja ke videonya. Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Oke, sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana liburannya selama lebaran ini? Seru. Seru. Oke, kalian udah pada pulang liburan semua ini? Iya. Atau cuma gara-gara sekolah karena langsung pulang? Soalnya teman-teman kalian sepertinya ini banyak yang nggak hadir juga ini. Iya, mereka mudiknya jauh kayaknya. Mereka kelas lanjutan kan? Hah? Mereka kelas enggak? Iya, makanya nggak tahu mereka itu. Ya kan nggak apa-apa, punya jatah. Ya, aku malas ya, Pak. Iya. Dan oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi matematika kita. Matematika lagi. Iyalah, nggak apa-apa, matematika kan kemarin kalian udah belajar apa di sini? IPA juga udah. Sekarang bagian matematika juga harus ada. Oke, sebelum itu saya akan mengecek absensi kalian terlebih dahulu. Kalau saya panggil biasa aja, nggak apa-apa, bilang langsung hadir. Nanti saya tulis di absensi kalian. Oke, mulai dari yang pertama, Olinda Maharani. Hadir, Bapak. Oke, Olinda hadir. Irsyad Izzuddin Hadir. hadir. Silviana Dwi. Hadir. Oke, Rizky. Bolos kayaknya, Oh, Bapak. nggak ada. Oke, Rizky. Ya, cuma kalian bertiga ya, berarti yang Iya. lain nggak hadir. Berarti yang empat ya, Pak? Iya. Oke. Untuk materi kita hari ini yaitu masih tentang geometri, yaitu khususnya pada bagian transformasi geometri. Di sini kita akan belajar tentang membuat Batik. maka dari itu judul kita hari ini yaitu geometri berkarya, batik sebagai kanvas transformasi. Jadi kita akan memanfaatkan transformasi geometri untuk membuat batik. Oke. Untuk selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu nanti kalian akan mengaplikasikan prinsip transformasi geometri yang telah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya. Di situ akan digunakan untuk membuat motif, membuat desain motif batik menggunakan transformasi geometri yang tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis penerapan prinsip transformasi geometri dalam motif batik. Jadi selain kalian membuat batiknya, kalian harus bisa tepat menganalisis ini menggunakan transformasi yang ini menggunakan yang ini seperti itu. Yang ketiga, peserta didik dapat menyusun presentasi. Jadi nanti kalian itu diminta untuk mempresentasikan. Cukup kalian nanti saya beri LKPD di pertengahan pembelajaran. Nanti LKPD itu nanti salah satu dari kalian akan mempresentasikan ke depan. Oke, bisa dipahami tujuan pembelajarannya kali ini? Paham. Oke, next. Oke, sebelum itu coba amati. Di situ ada gambar batik. Motifnya bunga. Apa yang kalian pikirkan mengenai motif batik tersebut? Ada yang tahu namanya? Nanti tahu. Nanti tahu. Oke. Di situ ada bentuk apa aja? Ada bentuk kayak elips, kemudian ada lingkaran, kemudian disusun sehingga akan membentuk seperti motif bunga. Nah, di situ. Apakah ada hubungannya dengan materi transformasi geometri menurut kalian? Ada. Bisa disebutkan atau kalian mau ada yang maju ke depan untuk menunjukkan oh ini itu pakai gini Pak gitu. Apakah ada relawan? Oke, silakan. Kalau nggak ada, saya akan tunjuk salah satu. Wah. Kan ini maju terserah kok. Cuman nunjuk doang. Oh ini nanti diapakan gitu. Ya, konfigurasinya kayak Bapak. Iya. Ini yang kayak turun. Ya. Yang dua itu dikonversi. Oke. Ini kan Yang mana yang mana? daun kan awalnya daun Ini. ini kayak kuku-kuku jadi. Oh iya iya. Oke, referensinya berarti vertikal. Ya, vertikal. Oke. Kalau misal daunnya yang bawah gini juga. Oh, tapi enggak sih motifnya beda itu. Terus ya sih itu juga daunnya ini di
juga dapat diterapkan yang namanya transformasi geometri seperti yang tadi dijelaskan oleh Olinda. Tadi apa aja? Ada refleksi, terus ada translasi, dan mungkin nanti ada juga yang menggunakan rotasi dan yang lainnya. Kan ada beberapa macam transformasi geometri. Oke, next selanjutnya. Nah, sekarang mari kita lakukan mini proyek pembuatan desain baliknya. Di sini dikerjakan secara berkelompok ya, atau kebetulan kalian hanya bertiga, kalian menjadi satu kelompok. Oke, silakan duduknya agak dirapatkan untuk kelompoknya biar kalian bisa leluasa untuk melakukan diskusinya. Oke. Oke, sini akan saya bagikan LKPD. Bisa dibaca dulu LKPD-nya, nanti kalian kerjakan sesuai dengan instruksi yang ada di dalam LKPD. Oke. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, langsung ditanyakan, angkat tangan saja. Baik, Bapak. Oke. Nah, saya akan tetap menunggu kalian di sini. Ini langsung saja. Yang bagian pertama itu kan ayo amati. Jadi motif batik yang awal tadi bisa kalian tulis lagi sesuai apa? Satu. Apa nama motif batik kamu? Kalian juga bisa cari-cari internet juga boleh. Insya Allah benar sih Bapak. Di otak saya ada internetnya. Wow. Benar. Ya. Oke. Lanjut. Apa yang kalian lihat Pak laporan? Apa yang kalian lihat? Lihat. Coba Apa dilihat. yang kalian lihat? Ada lingkaran. Ya, itu boleh ditulis bentuk daun. Kemudian boleh kayak bentuk buku juga boleh. Nah, Nah, kok mulai besar? Iya, benar. Apakah kalian bisa? oh iya, Oh, iya enggak. boleh. Tulis saja terserah. Nanti kan Apakah kalian bisa menemukan pola yang berulang? Bisa. bisa coba dijelasin lebih singkat aja, nggak perlu kayak Bisa. bisa. Jelasinnya. Bisa menemukan. Nah, bisa kalian coba di sini. Kalau kalian kesulitan untuk menulis di sini, bisa kalian coret-coret di sebelah sini. Oh, asal panah ini, gitu. Dikasih keterangan. Oh, berulang karena apa, gitu. Ah. Berulang. Berulang karena apa? Geser. Translasi. Boleh. Translasi. Jadi nanti sekalian menjawab yang nomor 4 ya. Oh iya, Nah. tadi ada translasi Iya. sama refleksi. Ya, translasi, refleksi. Kami menyebutkan juga harus digambarkan di sini juga. Kalau tadi translasi, mana refleksinya? Sama itu ya. Iya. Ya, boleh. Atas. Oke, lanjut. Nah, di sini mari kita mulai proyeknya. Waduh, apa ini Bapak? Deskripsikan Pak. Dalam ini Pak, ini kalian akan berdiskusi dengan kelompok melaksanakan pembuatan batik menggunakan komposisi geometri. Terus kalian alat membangun. Oke, sebelumnya, sebentar. Di situ ada kata-kata komposisi transformasi geometri. Ada yang tahu nggak itu artinya apa? Tadi kan kita dari awal tadi kan menyebutkannya tentang transformasi geometri. Ada yang tahu nggak apa itu komposisi transformasi? Menurut kalian? Mungkin Nah. gabungannya Pak. Nah, mungkin gabungannya oke ada lagi? Si komposisi kayak bukan kan di komposisi kan. Oke, tadi kan kita ada beberapa macam seperti ada refleksi, kemudian ada rotasi, kemudian ada translasi, ada dilatasi. Nah, di sini kan ada 4 ya. Ini kalau satu persatu ini dinamakan transformasi geometri. Macam-macamnya transformasi geometri, ada refleksi, ada rotasi dan lain-lain. Nah, kalau komposisi berarti itu benar kata Olin tadi digabungkan atau dikombinasikan
Seperti misal saya punya bentuk kotak seperti ini. Ini ada titik ya untuk penandanya. Saya lakukan refleksi vertikal, berarti bentuknya seperti ini. Ini yang pindah, dicerminkan. Kemudian dirotasi. Bapak gambarnya lebih besar. Maaf, terus gak apa-apa. Oke, kemudian dirotasi. Nah, ini kita rotasikan. Mau rotasi berapa? Berapa? R2. Rotasinya 90 derajat aja. Oke, berarti kalau dirotasi 90 derajat, bentuknya akan seperti tambah birunya. Berapa rotasi itu enggak dari sini ke situ? Rotasinya itu counter Clockwise atau Oke, terima kasih. Iya. Saya hanya mengecek kalian. Berarti kalau seperti itu, kalau dari awal ini langkah pertama kita menggambar bentuk awal, langkah kedua ke langkah ketiga, ini ke sini. Nah, kalau satu kedua atau dua ketiga aja itu dinamakan transformasi geometri. Kalau 1 sampai 3 secara langsung kita gabungkan angka-angkanya, ini dinamakan komposisi karena dikombinasikan setelah refleksi boleh juga setelah refleksi ditranslasikan juga boleh. Ini tinggal kita kombinasikan, bisa 2 kali kombinasi, 3 kali dan seterusnya. Itu seperti itu. Oke, lanjut di situ. Langsung ke langkah pertama, tuliskan nama alat dan bahan yang sudah bawa. Iya boleh, pulpen, boleh stipo, mungkin penggaris. Iya. Oke. Nah, lanjut. Nah, langsung mari kita. Nah, mari kita buat. Coba baca perintahnya terlebih dahulu. Buatlah 3 bentuk dasar otomotif batik yang kalian buat. Buat beberapa bentuk dasar Garis. dan pilihlah salah satu dan berikan alasan yang paling benar. Sabar, berdasar motif. Kita pakai bentuk Paham nggak itu perintahnya apa? lingkaran saja. 3 bentuk. Lingkaran, Ya, kan kita itu merencanakan bentuknya mau apa aja. Tadi kan ada bentuk bunga, tadi kan seperti contohnya tadi bentuk bunga seperti itu. Nah kan bentuk dasarnya mulai dari apa? Mungkin bentuknya dari 1 daun aja. Maaf ya. Dari 1 daun aja kemudian dilakukan transformasi. Maka dari itu terbentuklah bentuk bunga. Nah, di situ kalian buat dulu bentuk dasarnya mau apa? Entah itu elips atau bentuk hati atau bentuk yang lain-lain terserah. love. Love. Tulis beberapa kemudian pilih salah satu. Love. Elips. Elips itu apa ya, Bapak? Elips itu Kita belum kenal. Apa ya? nah boleh bentuknya elips seperti ini. Oh, Terserah oval kalian. ya, Bapak. Oval bisa disebut oval juga. Kalian bisa bentuk kayak ambil bentuk dasar tapi jangan kayak bentuk persegi gitu kan nanti kalau dibuat batik kan tujuannya mau terakhir dibuat batik nanti kurang menarik. Kalau hanya bentuk-bentuk yang dasar terlalu dasar seperti pemodatan itu. Masih kita enggak Pak. Sudah, Bapak. AC-nya rusak. Aduh, bintang. Bintang itu mulainya. Oh. Masa kita aja nggak tahu sih, Ica. Oke, kalian udah membuat beberapa bentuk dasar di situ. Nah, kemudian kalian coba dari 3 bentuk dasar itu kemungkinan yang kalian paling merasa kayak paling cocok buat dibuat batik ya. Terserah kalian, silakan didiskusikan bertiga. Karena apa, Kak? Kayaknya ini bagus juga. Iya, aku bintang. Oh iya. Terserah kalau kalian kalian Ini. kalian oke itu silakan alasannya tulis. Jawab.
Oke, sepertinya dari tadi yang membuat ramai Irsyadnya. Nanti Irsyad saya suruh untuk presentasi. Bapak saya nggak ikut. Oke, lanjut. Masuk dong ya. Aku pulang tengah. Dan aku kena nyebut hati kan ini hati-hati kan. Enggak, tak kira kan ini loh, Jan. Oh ini sing anu. Oh sing anu ya bisa sih. Nah, Iya boleh. oke, sudah. Bisa lanjut ke step selanjutnya. Lanjut ke step selanjutnya. Nah, coba dibaca yang keras Irsyad. Ya Allah, ini aku butuh kipas. Coba dibaca. Kembangkan bentuk dasar yang telah kalian tulis sebelumnya hingga menjadi satu pola grafik. Memenuhi kolom yang disediakan dan berikan warna agar terlihat lebih menarik. Serta berikan keterangan informasi apa yang digunakan. Jadi kalian di situ nanti gambar. Jadi tadi bentuk dasar yang kalian pilih dia apa? Hati kan ya? Hati. Nah, di situ nanti kalian buat dulu. Bisa kalian kayak alat bantu buat menggambar hati. Biasanya kan kalian buat grid gitu, boleh. Kayak garis kotak-kotak. Oh, iya. Udah boleh. Oke, ACC. Untuk ukurannya terserah, yang penting penting. Iya, Pak. Garisnya gitu. Kita mau buat apa aja? Iya, kayaknya itu rotasi sama refleksi. Baik, nanti hatinya kita refleksi, terus dirotasi apa? Rotasi dulu apa direfleksi dulu? Nggak sih? Jadi kan ada yang dirotasi, ada yang direfleksi. Maksudnya urutannya direfleksi dulu apa dirotasi dulu? Refleksi dulu. Jadi kayak dikasih tahu Pak Habibie tadi. Oh, tapi kalau yang dikasih tahu Pak Habibie nanti hasilnya kayak yang kamu gambar. Iya, enggak itu harusnya dirotasi dulu. Iya, terus jadinya bentuknya Iya, kalau dirotasi dulu nanti hasilnya kayak sih. Habis Tapi itu kalau- nanti direfleksi, jadi nanti ada. Iya, gitu aja. Iya nggak sih? Oke. Biar kita bikin gridnya dulu. Iya. Gitu aja Mbak. Udah. Oke. Sekarang coba diaplikasikan. Terserah kalian. Iya betul. Maksudnya nyamping atau atas? Mau nyampe nggak sih ngikutin ininya? Oh berarti nyamping serong. Iya, Iya. Oh. Iya nggak sih biar nanti Iya. jadi kayak apa punya. Oh boleh. iya. Boleh. Kan kita bentuk apa? Curahnya mirip. Serong kiri 45 derajat. Serong kiri juga. Serong. Terus refleksi. refleksikan bisa nih. Refleksinya sini apa sana? Oh, garisnya enggak sih? Kalau refleksi nanti Kalau- refleksi Y sama dengan X. Kalau ini kan vertikal toh, berarti gambar vertikal. Kalau itu ke Oh, refleksi sumbu. Iya. Sumbu ini. Y. Refleksi ini kan? Iya, itu Kaca gini. iya kaca. Jadi kalau misalnya ini kaca ya, berarti refleksinya ini. Iya. Oke. Berarti Refleksi sama dengan X. ini sama ini. Oke, sekarang kita bisa pakai rotasi. Bisa. Atau enggak refleksi sini? Iya, sama aja. Ini kan? Ya Pak, berarti kita cuma pakai refleksi doang Pak. Cuman Nggak apa-apa kok Bapak. Kalau Tapi pakai kok enggak tadi kita pakai rotasi kan pasti ini digeser. oh iya. Oke, boleh. Terserah kalian Bisa mau jadi buat cover, rotasi. nanti ditranslasi langsung buat Pak. Oke.
bunga-bunga tapi yang berbentuk love. Bunga-bunga luluh hatiku. Kan suaranya kan? Iya saya udah kerja. Warnanya setengah-setengah. Biar kayak kesan. Tapi ini bisa dari awalnya enggak? Kesimpulan. Bapak ini hasilnya bagus. Oke, udah baik. Tulis. Nah, sekarang loh, bentar. Nyala nggak ini? Itu tadi ya nyala. Oke, itu tadi kan masih ada keterangan selanjutnya. Apa tadi? Keterangan tadi diisi apa sesuai perintahnya tadi? Diisi apa? Transformasi geometrinya yang kalian gunakan. Nah, tulis tuh. Bisa kan? Bebanku merah. Kalau kalian bingung seperti di awal tadi, bisa kalian coba itu dulu. Kasih kayak keterangan mungkin di sini, kasihkan tanda A atau apa gitu. Nanti A itu apa transformasinya? Mungkin jadi gini. Misal tadi gambar dasar kalian yang mana? Awal ini kan? Iya. Tadi kalian ini kesini kalian apakan? Refleksi. Refleksi. Ini kalian kasih tanda di sini sebagai A. Nah, A ini nanti di sini kalian tulis di sini. A itu tadi kalian pakai apa keterangannya? Refleksi. Pakai sumbu yang Vertikal. ada sumbu vertikal pada poin A. Lurusnya poin A itu sumbu vertikalnya digunakan untuk refleksi. Ini aja kan udah A kan. Oke, kemudian tuliskan semua yang menurut kalian ada di situ. Memungkinkan tidak kalau dilatasi? Tidak. Tidak, karena semua ukurannya sama. Sama. Oke, next kalau gitu udah selesai kita pembuatan batiknya. Tinggal pembuatan kesimpulan. Di situ terserah kalian menuliskan kesimpulan apa dari yang kita pelajari hari ini tentang transformasi geometrinya dan penggunaan batiknya, pembuatan batiknya. Oke, jadi kesimpulannya kita itu tadi bisa membuat batik dari bentuk-bentuk tertentu menggunakan transformasi geometri. Wah, bagus sekali. Sudah, Bapak. Oke, sudah. Bisa saya lihat sebentar? Oh iya, ini monggo. Oke, di sini sudah kalian kerjakan semua. Baik, dari yang kita pelajari hari ini kita tadi kan membuat batik dari transformasi geometri. Oke, sekarang tadi kan sudah kalian buat, sudah sampai tahap menulis kesimpulan dan udah membuat desain motif batiknya dari transformasi geometri. Di sini selanjutnya ayo kita evaluasi bersama. Jadi nanti saya minta salah satu dari kalian untuk mempresentasikannya di depan. Tadi siapa yang tadi di awal saya tunjuk tadi? Isa. Pak aku kenapa? Tadi sudah ditekan Bapak. Iya. Kapan Oke, dulu? tadi di awal. Mewakili kelompok kita ini Isa tahu masih Kan misalkan kita tadi sudah diskusi Oke, sudah, Pak. cukup presentasikan yang bagian akhirnya saja. Ya, Ya, Yang mana bagian bunga-bunga Ya, kita, yang tadi sama- hasil motif desain kalian itu dijelaskan juga transformasinya. Bawainnya aja. Ya, apa bawa yang satu aja. Bukan kesimpulan ya. Oke, silakan bisa berdiri di tengah, jangan di pojok. Nah, ada sini. Ya, hadapkan ke depan motifnya. Nah, Wah. oke, silakan dipresentasikan. Apa boleh? Aku mulai lihat pembukaan dulu. Saya mewakili kelompok. Oke, saya
ambil bentuknya itu bentuk hati ya guys. Hatinya ini samping kiri, nyamping gini, jadi nggak hati yang lurus itu, tapi hati yang miring. Oke. Nah, Terus habis itu kita ingin pakai refleksi vertikal kan, jadinya kayak gini sebelah sini. oke. Nah, selain refleksi vertikal, ini yang bagian sini juga kita bisa pakai refleksi lagi. Jadi yang sini. Nah, selain refleksi, kita juga bisa pakai translasi. Jadi dari sini pindah ke kotak yang sebelah sini. Atau kita juga pakai rotasi. Ya, ini rotasikan 90 derajat, berkebalikan dari jam sedikit. Oke, berarti secara keseluruhan dari motif kelompok kalian itu memakai 3 transformasi yang digabung-gabung. Nah, maka dari itu disebut menggunakan apa tadi? Komposisi transformasi. Oke. Jadi menurut kelompok kalian tadi apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran tadi? Kesimpulannya adalah kita bisa membuat motif batik Oke. dari suatu bentuk sembarang lah ya. Iya. Habis itu kita dengan cara menggunakan komposisi transformasi geometri. Oke. Berarti sekarang kalian udah tahu bahwa silakan duduk dulu. Oke, bahwa matematika itu tidak melulu tentang angka atau hanya gambar-gambar geometri yang kayak cuman persegi panjang. Jadi bisa kita hubungkan ke dunia nyata, ke konteks sosial juga bisa, budaya juga bisa. Seperti kalau tadi membuat batik, konteks budaya kan itu. Di situ batiknya kita gunakan untuk membuat bentuk dasar. Kemudian kita lakukan transformasi geometri sedemikian hingga membentuk komposisi dari transformasi geometri dan menghasilkanlah desain batik seperti yang kalian buat tadi. Oke. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Kalau ada banyak kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga manusia. Oke, situ ada setiap langkah kecil dalam matematika akan membuat kita lebih dekat dengan kebenaran. Jadi kayak matematika kan berisi fakta. Nah, selangkah demi selangkah maka akan menemukan kebenaran dari matematika itu sendiri. Oke, sekian dari saya untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Oke, semangat ya untuk pelajaran selanjutnya. Iya. Oke, sekian video dari saya. Bila ada masih banyak kesalahan dari video yang sudah saya buat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.